Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Zafira dari kelas 12 Otomasi 1. Hari ini tanggal 10 Maret 2025 kami melakukan kembali pembekalan sertifikasi yang kedua. Pembekalan sertifikasi kali ini kami diberitahukan bahwa sebelum melakukan praktek sertifikasi kami harus mengikuti tes tertulis terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nanti di teks tersebut dan harus dijawab dengan benar. Untuk lulus tes tertulis nanti, kami harus memahami manual book dan tegangan operasi sebuah peralatan. Tegangan operasi peralatan yang sempat kami bahas tadi yaitu adalah VSD ATV 312. Untuk tegangan input ATV 312 adalah satu fasa 220 sampai 240 volt AC. Dan untuk outputnya itu adalah 3 fasa 220 sampai 240 volt AC. Pada ATV 312, input sumber yang masuk adalah satu fasa. Tetapi tegangan output yang keluar dari VSD nantinya adalah 3 fasa yang digunakan untuk menjalankan motor listrik 3 fasa. Jadi outputnya itu harus 3 fasa. Berbeda dengan ATV 320 yang output sumbernya adalah 3 fasa dan output sumbernya juga 3 fasa untuk menjalankan motor listrik 3 fasa. VSD itu memiliki banyak modelnya atau tipenya. Pada VSD ATV 312 yang kami gunakan yaitu adalah ATV dengan tipe ATV 12 H075M2. Jadi untuk 075 itu adalah katalog number dayanya yaitu sebesar 0,75 kW atau setara dengan 1 PK. Karena besar dayanya itu hanya 1 PK, kemampuan motor yang dipakai juga harus 1 PK. Jikalau kita menggunakan kemampuan motor yang lebih dari 1 PK, maka akan terjadi error pada VSD sehingga motor tidak bisa berjalan karena tidak sesuai dengan spesifikasinya. Kita harus memahami arus nominal yang sesuai dengan nameplate motornya. Selain itu juga kami harus menguasai wiring diagram. Wiring diagram ini menghubungkan motor forward, reverse, dan stop sesuai dengan manual book yang berada di ATV 312 yaitu bagian yang 3 wire. Nah, itulah yang harus kami kuasai untuk penggunaan ATV 312. LI1 digunakan untuk stop, LI2 digunakan untuk forward, dan LI3 digunakan untuk reverse. Selain itu juga kami harus bisa menguasai dan hafal dengan setting parameter. Jika disesuaikan dengan konfigurasi wiring diagram yang dipakai tadi, kami menggunakan 2 wire yaitu LI1 sebagai forward, LI2 sebagai reverse, dan pada setting parameter itu harus diganti. Karena kalau kita tidak mengganti wire-nya, misalnya kita menggunakan 3 wire, maka wiring diagram yang kita gunakan tidak akan berjalan untuk yang 2 wire karena yang 3 wire itu LI1 digunakan untuk stop sementara LI2 itu digunakan untuk forward. Berbeda dengan 2 wire yaitu LI1 sebagai forward dan LI2 sebagai reverse. Pada ATV 312 terdapat port RJ45 yang digunakan sebagai setting parameter dari software, Modbus atau remote display. Jadi bisa dipilih dari beberapa hal tersebut. Dan untuk setting parameter VSD ATV 312 itu bisa dilakukan secara internal ataupun eksternal. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan penggunaan kontaktor dan ATV.
Kontaktor dan ATV sama-sama digunakan untuk menghidupkan motor listrik 3 fasa. Tapi apa sih pembedanya dari kedua perangkat tersebut? Untuk ATV itu menghidupkan motornya lebih smooth, dia memiliki akselerasi, memiliki pengeraman, memiliki deselerasi, dan waktu berhenti dan waktu hidup motor tersebut. Tetapi kalau untuk kontaktor itu menghidupkan motornya itu lebih kasar, dan juga untuk hidup motornya itu hanya bisa untuk maju saja dan tidak ada forward ataupun reverse. Oh iya, tetapi kontaktor ini bisa dipakai untuk menghidupkan motor secara forward dan reverse, tetapi ada tambahan dalam pengawatannya, yaitu dengan mengganti salah satu fasa yang digunakan. Jadi agak sedikit lebih sulit atau sedikit ribet daripada menggunakan ATV. Selanjutnya kita masuk pada teknik programming. Yang pertama adalah pengamatan atau addressing I/O. Untuk I/O yang kita pakai harus kita catat, dan untuk melakukan program kita mengikuti alamat I/O yang berada di trainer. Selanjutnya kita setting parameter software dan hardware. Pada software kita melakukan setting pada tipe PLC di CX Programmer. Kalau di HMI kita melakukan setting parameter juga. Dan untuk hardware-nya kita melakukan setting parameter pada VSD yang digunakan. Selanjutnya kita menggunakan kabel komunikasi data. Yang pertama ada USB, digunakan untuk mentransfer data dari laptop ke PLC. Yang kedua ada kabel RS232 yang kita gunakan ini memiliki 9 kaki, itu menghubungkan antara PLC dengan HMI. Dan yang terakhir adalah kabel RJ45 yang digunakan untuk mentransfer data dari laptop ke HMI. Selain itu juga kita harus memahami konsep dasar pada program, yaitu standar dan logika. Yang kelima ada dasar instruksi PLC dan VSD. Jadi untuk kita melakukan programming ini kita harus memahami instruksi dasar dari PLC ataupun VSD. Kalau di PLC bagaimana sih cara menggunakan instruksi timer, instruksi counter, dan banyak hal lainnya. Yang keenam adalah karakter software. Selanjutnya kita masuk pada software PLC. Yang pertama ada model dan tipe PLC. Jadi di sini kita harus mengubah model dan tipe PLC yang kita gunakan pada software. Di hardware-nya kita menggunakan CP1E N30 DRA, dan di software-nya kita harus mengganti tipe PLC software-nya dengan CP1E N30. Selanjutnya ada pengecekan I/O yang terhubung dengan PLC, bisa secara visual dan software. Tadi selama pembekalan juga ada pemahaman tambahan yang diberikan oleh Pak Bujang, yaitu pada angka yang berada di VSD ATV 312. Kalau motor itu berjalan secara forward, maka angkanya akan menunjukkan angka positif tanpa minus. Tapi kalau misalnya motor itu bergerak secara reverse, di angkanya itu terdapat minus, ya, dan itu menandakan kalau motornya bergerak secara reverse. Selain itu juga kami juga diajarkan cara menggunakan interlock. Pada VSD ATV 312 yang menggunakan 2 wire, kita harus menggunakan interlock untuk menjalankan motornya. Berbeda dengan 3 wire, karena kalau 3 wire itu apabila kita tekan PB on, maka arus akan menembak pada alamat VSD reverse sehingga motor berjalan secara reverse, dan itu kerjanya itu hanya momentary. Jadi sekali
ditembakkan arus, maka motor akan berjalan tidak menggunakan interlock. Begitu juga dengan forward. Karena kalau misalnya kita menggunakan interlock pada 3 wire akan terjadi error sehingga terdapat inisial NST yang menandakan bahwa terjadi error pada rangkaian VSD. Kenapa sih berbeda perlakuan antara 3 wire dan 2 wire pada ATV 312? Itu karena VSD ATV 312 yang 3 wire itu memiliki konfigurasinya tersendiri, sementara yang ATV 312 2 wire tidak memiliki hal itu dan tidak sama dengan yang 3 wire. Jadi kita harus menambahkan interlock untuk motor itu tetap berjalan. Selanjutnya kita masuk pada penggunaan push button. Apabila kita menggunakan push button NO di hardware-nya, maka di kontaknya kita harus menggunakan NO juga karena memiliki prinsip yang sama, yaitu menghubungkan arus. Berbeda dengan kontak NC, jika kita menggunakan hardware-nya itu push button NC, maka di kontak software-nya itu kita harus menggunakan NO. Karena walaupun push button NC-nya belum ditekan, dia itu sudah menghubungkan arus pada komponen, dan jika kita menggunakan kontak NC malah akan memutuskan arus ke komponen. Cos P itu adalah faktor daya dan LSP itu adalah low speed. Jadi pada setting LSP di VSD ATV 312 itu kita harus men-setting di atas dari 0,0 Hz. Karena ini adalah setting kecepatan motor. Jika tidak dibuat LSP-nya, maka motor tidak akan berjalan. Selanjutnya kita masuk pada operation model. Di sini ada 2, yaitu mode monitor dan mode run. Mode monitor itu digunakan apabila kita mentransfer data satu kali, maka data itu tidak akan tersimpan pada memori. Jadi kabel data itu harus selalu terhubung antara PLC dan laptop. Tapi kalau kita menggunakan mode run, apabila kita lepas kabel komunikasi datanya, maka data atau program yang sudah kita transfer ke PLC tetap bisa dijalankan walaupun kabel komunikasi datanya itu dicabut. Selanjutnya kita masuk pada pengecekan alamat secara software. Jadi ternyata itu kita bisa mengecek alamat PLC itu dari software. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita membuka PLC. Selanjutnya kita masuk pada monitor dan kita menekan monitor. Setelah itu kita masuk ke memori. Di memori itu kita tekan dan kita pilih CO. Jadi untuk mengecek itu di tabel yang udah muncul di layar, kita coba masukkan angka 1 atau sebagai tanda kalau aktif. Nanti akan terjadi akibat dari hal yang kita lakukan. Tadi kami ditunjukkan oleh Pak Bujang bagaimana cara melakukan pengecekan alamat dari software yang menggunakan mesin MS Boot. Di situ pada saat Bapaknya menekan 1 di salah satu kolom, maka lampu hijau akan menyala, dan apabila Bapaknya mengetik lagi angka 1 di kolom yang lain, maka akan aktif komponen yang menggunakan alamat tersebut. Sekian dari video pembekalan sertifikasi yang kedua ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap. Saya Alifia Zafira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.